Ya, penyidik Polda Jawa Barat dilaporkan ke Divpropam Mabes Polri oleh kuasa hukum Peggy terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan menghapus sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy di kasus pembunuhan Vina. Lalu seberapa besar pengaruh hilangnya beberapa status di Facebook Peggy dalam pembuktian di persidangan nanti, dan apa yang melatar belakangi keyakinan penasihat hukum Peggy melaporkan kasus ini ke Propam Polri? Kita akan membahas langsung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Bang Muhtar Effendi, dan juga praktisi hukum Bang Rasman Arif Nasution. Selamat sore abang-abangku. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Rasman. Ya, Bang Muhtar, ada dugaan status Facebook ini dihilangkan penyidik. Bisa dijelaskan apa saja postingan yang hilang dan tahun berapa saja, Bang Muhtar? Ya, baik. Berdasarkan pengetahuan kami bahwa setelah HP daripada PS itu disita pada tanggal 21 Mei 2024, kemudian disinyalir ada beberapa postingan atau akun FB-nya PS yang tidak ada, yang hilang kan itu. Nah, kami menduga bahwa postingan-postingan tersebut itu ada orang yang sengaja menghilangkannya. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam postingan itu jelas-jelas menunjukkan bahwa pada saat itu PS sedang berada di Bandung, sedang berada di wilayah Bandung, di mana dia bekerja dengan orang tuanya, dengan teman-temannya, dan juga dengan saudaranya. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh banyak, karena memang bisa membuktikan bahwa PS pada saat itu ada di Bandung dengan kita lihat daripada postingan-postingannya. Demikian. Oke, Bang Muhtar, saya penasaran dengan dipanggilnya ayahnya Peggy terkait dengan identitas atau dua identitas. Ini apakah akan berpengaruh terhadap nanti persidangan Peggy sendiri, Bang Muhtar? Kami menilai bahwa apa yang terjadi dengan ayahnya Peggy, halnya dengan ada dua identitas, itu tidak ada keterkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh klien kami. Karena pada prinsipnya ayahnya klien kami, Pak Rudi, itu memiliki dua identitas itu hubungannya dengan kepentingan pribadi dia. Tidak ada yang berurusan langsung atau berkepentingan langsung dengan klien kami. Demikian. Oke, Bang Rasman seperti apa terkait dengan perkembangan kasus yang menyangkut Peggy sendiri, Bang Rasman? Bang Rasman, tolong di-unmute, Bang Rasman. Oh iya. Baik, Terima kasih. Udah jelas, kedengaran? Ya, aman. Oke, baik. Pertama, tadi juga sekitar jam 10 pagi, saya dialog juga di iNews dengan pengacaranya Peggy, Saudara Tony. Dan sekarang kita diundang lagi dan dengan pengacara Peggy, Saudara Muhtar. Pertama saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan data dan fakta yang ditemukan oleh penyidik dan kemudian penelusuran kami di dalam law firm, kami merasa tidak yakin kalau ada beberapa postingan di akun Facebook milik Saudara Peggy Setiawan atau alias Peggy Peron versi polisi, ya. Nah, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, fakta empirik yang saya lakukan dan yang saya alami sendiri ketika mendampingi klien, apabila ada sesuatu yang menjadi barang bukti bagi penyidik terkait dengan dugaan yang ada hubungannya dengan media sosial, apakah Facebook, apakah WhatsApp, apakah Instagram, maka penyidik dapat menahan atau menyita akun dimaksud. Dan akun dimaksud
di bawah pengawasan dan penyitaan oleh penyidik, maka tentu akun tersebut tidak dapat dioperasionalkan, baik oleh seseorang yang disita, apakah Peggy misalnya, atau orang lain. Polisi dia hanya akan mencari tahu fakta-fakta, data-data yang merupakan petunjuk. Kalau kasus Peggy ini, mereka mencari chattingan, percakapan, atau mungkin postingan dan lain-lain di akun Facebook yang diduga berhubungan dengan tindakan Peggy sebagai tersangka yang diduga ikut melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Seperti itu. Tapi Bang, kalau misalkan tuduhannya adalah dihapus oleh pihak kepolisian, seperti apa Bang Rasman? Pengalaman saya, misalnya Denis Caryesta, saya laporkan, itu tersangka terkait dengan Instagram. Richard Lee, klien saya dampingi terkait dengan Instagram. Maka berdasarkan pengalaman yang saya alami, itu tidak mungkin ada yang dihapus. Dan kalaupun itu nanti dihapus, setelah barang bukti itu dikembalikan kepada si tersangka, misalnya dia nanti ternyata perapitnya diterima, otomatis status tersangkanya gugur, maka barang bukti dikembalikan. Atau ketika ditolak perapitnya, lanjut ke pemeriksaan materi di persidangan, tunggu sampai pengadilan. Kalau dia ternyata dibebaskan, maka barang bukti dimaksud, akun tersebut pasti kembali kepada Peggy. Dan kalau Peggy melihat bahwa di situ ada kejanggalan-kejanggalan, ada beberapa dokumen yang hilang, dia boleh melakukan upaya untuk itu ditindak secara hukum. Tapi yang saya tahu, tidak mungkin kalau pihak penyidik yang sudah menguasai akun dimaksud untuk mengobrak-abrik, apalagi menghilangkan. Kenapa? Karena yang mereka cari adalah rangkaian peristiwa yang ada kaitannya atau bukti petunjuk dari perbuatan tindakan dari Peggy yang sekarang menjadi seorang terstatus tersangka dugaan pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Begitu. Oke, baik. Bang Muhtar, bagaimana Bang Muhtar? Apakah sebenarnya penyidik itu tidak mungkin menghapus status atau mengutak-atik status Facebook dari Peggy Setiawan, Bang Muhtar? Baik, dalam hal ini wajar kami dari tim kuasa hukum itu menduga bahwa memang HP yang di dalamnya ada akun Facebook daripada PS itu diutak-atik oleh oknum tertentu. Kenapa demikian? Karena ini ada hubungannya dengan upaya paksa dari pihak kepolisian untuk mempersangkakan klien kami, bahwa klien kami itu betul-betul berada di lokasi dan di tempat yang sebagaimana dituduhkan oleh pihak penyidik. Nah, sementara akun Facebook tersebut menunjukkan bahwa klien kami itu benar-benar tidak ada di tempat atau di lokasi dan dalam waktu terjadinya peristiwa pembunuhan tahun 2016. Begitu. Sehingga sangat wajar kami melakukan upaya untuk melaporkan hal demikian kepada Propam Mabes Polri. Apakah nanti memang terbukti akun itu diutak-atik oleh oknum tertentu atau oknum penyidik, nanti bisa kita lihat hasilnya daripada pemeriksaan oleh Propam. Oke. Demikian. Oke, Bang Muhtar, terkait dengan hal tersebut bahwa bahwa saya dapat informasi di media online bahwa terpidana lain itu mengatakan atau memiliki kesaksian bahwa Peggy Peron yang saat ini ditangkap berada dalam kejadian atau terkait dalam kasus ini. Nah, ini kan berbeda nih dengan kesaksian yang dari para saksi yang kemarin diajukan oleh para terpidana. Ini Bang Muhtar melihatnya seperti apa? Baik. Kami menanggapi pertanyaan tersebut. Jadi bahwa memang selama ini kan
beredar informasi ya yang disampaikan bahwa ada satu orang yang menyebutkan tentang keterlibatan langsung daripada Peggy Setiawan atau PS klien kami. Tetapi pernyataan tersebut itu disampaikan oleh orang yang notabene menurut kuasa hukumnya pada tahun 2016 itu dalam posisi kejiwaannya yang labil, tidak stabil. Artinya, apakah pantas pihak kepolisian menanggapi pernyataan tersebut? Itu menurut kami patut juga dipertanyakan. Bahkan kami sebagai tim kuasa hukum daripada PS sebetulnya ingin mengajukan kalau kepada pihak kepolisian, kalau memang orang tersebut suatu ketika nanti dijadikan saksi, ada charge buat klien kami, maka kami minta dilakukan dulu tes kejiwaannya terhadap orang tersebut, tes psikologi terhadap orang tersebut, supaya nanti bisa terang benderang. Ya, apakah pernyataan ini disampaikan oleh orang yang dalam keadaan jiwanya yang stabil, atau mohon maaf dalam tanda kutip sehat kan begitu, atau memang disampaikan oleh orang yang kondisi jiwanya tidak stabil. Baik. Atau dalam artian tidak sehat, demikian. Oke, baik. Bang Rasman, ini melihat 8 tahun kasus ini terkuak lagi dan sampai saat ini bahkan masih belum menemukan titik terang ya, karena masih ada tarik ulur dalam kasus ini. Melihatnya ini salahnya di mana, Bang Rasman? Apakah memang kejadiannya pada tahun 2016 proses hukumnya salah atau bagaimana? Bang Rasman, tolong di-unmute lagi Bang Rasman, nampaknya ke-mute. Saya melihat bahwa proses yang berlangsung 8 tahun yang lalu itu semuanya berlangsung secara normal. Ya. Kenapa saya katakan berlangsung secara normal? Itu dimulai dari proses penyidikan, kemudian pemberkasan, kemudian melakukan pra-adjudikasi, dan kemudian sampai peradilan divonis. Tidak ada hal yang luar biasa di situ. Itu berdasarkan pengakuan dari Yosi Ahdian yang pengacara almarhumah Vina dan Eki 2016. Lalu kemudian, sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ada kecurigaan lain tentang perilaku Peggy dan orang tuanya. Dan hari ini saya melihat Polda Jabar telah memeriksa ayah Peggy yang memiliki 2 kakak ganda dan yang memiliki nama yang berbeda. Dan begitu juga dengan Robi yang memiliki nama yang berbeda. Lain di Cirebon, lain lagi di Bandung. Tapi kembali kepada poin tentang kasus yang 8 tahun yang lalu ini, itu patut diduga bahwa ada yang menyuruh mencabut keterangan mereka atau merubah keterangan mereka yang diduga berinisial JN. Dan JN ini pun berdasarkan informasi yang saya dapat akan segera diperiksa. Jadi kalau tes psikologi, setahu saya, atau tes kejiwaan, ketika seseorang ditanya oleh penyidik, kan ditanya, apakah saudara sehat? Sehat. Apakah saudara dalam keadaan tertekan? Dijawab tidak tertekan. Dimulai dengan pertanyaan identitas. Nah, sepanjang proses persidangan yang itu merupakan fakta utama. Ingat ya, saksi itu dinilai ketika di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, maka semuanya sudah diperiksa oleh majelis hakim, lalu kemudian berjalan dan divonis. Nah, muncul sekarang masalah baru karena ada film tersebut yang tidak konkret 100%, tidak identik 100%, karena klien saya Pak Suroso mengatakan demikian. Tetapi kita tidak juga mengatakan bahwa semuanya bersalah. Mungkin ada kekeliruan, ada kekhilafan, ada kekurangan. Makanya kita minta beri kesempatan kepada polisi untuk melakukan proses penyidikan. Beri kesempatan kepada Kompolnas untuk melakukan pengawasan. Beri kesempatan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan. Bahkan lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK juga sudah turun. Nah, kalau begitu kita jangan berasumsi negatif dulu. Kita beri ruang kepada penegak hukum agar ini dapat dibuktikan. Kalau prapitnya ternyata diterima, artinya gugur tersangkanya. Kalau ternyata ditolak,
lanjut ke persidangan. Oke. Dan inilah potret hukum yang harus kita jaga hari ini. Perkara ada kekurangan, monggo. Tapi yang harus kita ingat, 2016 dengan 2024 penyidiknya sudah berbeda. Kemarin saudara Tony tanya apa dalam acara itu, live dia mengatakan, Pak Kapolri tolong beri kepastian hukum tentang saudara Rusdiana. Polri melalui Kadif Humas, Pak Irjen Pol Sandi sudah mengatakan, berdasarkan pemeriksaan Irwasum dan pemeriksaan Propam Bareskrim Mabes Polri, saudara Rudiana tidak melakukan tindakan yang melanggar etika dan atau kepatutan. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpikir bahwa ada yang disembunyikan dari Polri. Kita yakin ini akan secara terbuka, akan terungkap secara telanjang, akan dengan kasat mata kita lihat bahwa tidak ada yang ditutupi. Tetapi keyakinan saya bahwa pra-peradilan, kalau mereka tidak kuat argumentasinya tanpa masuk ke materi itu, saya khawatir nanti jangan sampai ini ditolak. Tapi kalau ini diterima, artinya Polri ada yang tidak benar dalam proses penyidikan dan penangkapan. Saya kira itu. Yang paling penting bagi saya adalah, sekali lagi saya katakan, bahwa beri ruang kepada Polri, beri ruang kepada jaksa, beri ruang kepada hakim untuk melakukan proses menjalankan tugas secara baik. Dan beri ruang juga untuk dilakukan eksaminasi untuk bagaimana menguji tuntutan dan putusan. Semuanya berjalan dengan baik. Saya kira itu, dan tidak lama lagi saya percaya kasus ini akan segera selesai dan sampai pada pengadilan. Saya kira seperti itu dari saya. Baik, Pak Mukhtar, terakhir ini terkait dengan pra-peradilan yang akan dilangsungkan nanti. Apakah sudah siap? Karena tadi memang Bang Rasman juga sudah memberikan beberapa opsi. Lalu tadi ada eksaminasi jenazah berarti ya? Apakah itu bisa menjadi... Bukan, eksaminasi putusan. Oke, eksaminasi itu menguji putusan hakim dan menguji tuntutan jaksa. Oke, apakah itu disiapkan juga oleh kuasa hukum Peggy? Baik. Untuk agenda sidang pra-peradilan yang kebetulan nanti tanggal 24 hari Senin itu kita sudah mulai untuk sidang perdana. Ya. Kami sudah sangat siap untuk menghadapi itu. Nah, kemudian yang kedua tentang eksaminasi, kami sangat setuju dengan beberapa ahli, termasuk hari ini saya setuju dengan Bang Rasman itu ya, bahwa untuk menghindari simpang siurnya tentang kasus Vina dan Eki ini, sebaiknya memang Polri mengadakan eksaminasi sebagaimana yang disampaikan dan disarankan oleh Pak Reza Indragiri beberapa waktu yang lalu. Karena dengan eksaminasi akan membuat terang dan jelas duduk permasalahan yang sebenarnya seperti apa dalam kasus ini. Kemudian saya balik lagi ke pra-peradilan. Insya Allah kita tim semua sudah melakukan upaya yang terbaik, sudah melakukan persiapan-persiapan yang terbaik untuk menghadapi pra-peradilan. Demikian. Baik, terima kasih Bang Mukhtar, Bang Rasman, terima kasih juga atas waktunya dan perbaikannya tadi atas kalimat saya. Kita tunggu perkembangannya, terlebih kita tunggu bagaimana nanti kelanjutannya di pra-peradilan minggu depan kalau tidak salah. Selamat sore, abang-abangku, terima kasih. Sore, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.